Hello everybody, kembali lagi di channel Piki Activity. Dan hari ini saya akan beraktivitas ya. Saya akan mengupdate apa ini dampak dari decis kemarin ya, insektisida decis. Bisa lihat sendiri, ini patennya mati. Ini betul-betul mati sudah. Itu berguguran semua sudah di daun untuk kutunya. Paten ya. Oke, jadi untuk selanjutnya, karena beberapa hari yang lalu saya melakukan pruning. Jadi setelah pruning saya lakukan, banyak manfaatnya. Selain membuka, maksudnya membuka, jadi terbuka. Selain kita bisa menemukan hama, sarang-sarang hama ya, untuk si kacang panjang ini. Dan saya juga menemukan bunga yang gugur. Jadi bunga yang gugur tuh seperti ini ya. Ini bunga. Ini calon buah. Jadi sebelum buah dia bunga dulu ya. Lihat. Jadi saya dapat ini gugur, ndak jadi. Kalau buah ndak jadi, kalau bunga ndak jadi, berarti buah tidak ada. Dan saya mau jelaskan juga sedikit. Kacang panjang ini kalau sudah berbunga, berarti dia masuk di tahap generatif. Berarti tahap vegetatifnya sudah selesai. Jadi penggunaan pupuk kita berubah juga. Sama ya, seperti insektisida, itu saya pelajari juga. Jadi insektisida di tahap vegetatif itu berbeda sama tahap generatif. Begitu juga pupuk. Pupuk juga berubah saat di masa vegetatif dan generatif. Jadi pertumbuhannya sama pembuahan itu berbeda. Insektisida yang dipakai itu berbeda, dan pupuk yang dipakai juga berbeda. Jadi karena kita sudah tuntaskan ya masalah hama, saya masuk ke ini pemupukan. Jadi karena ini masuk generatif ya, pupuk yang saya gunakan itu yang mengandung NPK, sama seperti pupuk vegetatif. Cuman kalau vegetatif NPK, N-nya lebih tinggi, PK-nya kecil gitu. Pokoknya dia fokus di N kalau pertumbuhan, N sama P. Dan sekarang masuk di generatif. Pupuk yang saya gunakan juga NPK, hanya saja P dan K-nya besar. Jadi N-nya kecil, N kecil, P besar, K besar. Berubah dia pupuk. Jadi pupuk yang kita gunakan berubah. Dan ada satu pupuk yang saya browsingan semalaman, browsing, nonton yang simple. Kenapa saya bilang simple? Jadi saya lihat keadaan saya juga ya. Saya ini sebenarnya air ada di bawah sana, sungai. Cuman turun naik gunungnya saya tidak sanggup. Jadi saya menggunakan pupuk yang menggunakan sedikit air. Nah, itu ada loh. Jadi pupuk tuh begini ya. Ada namanya pupuk tabur, pupuk kocor, dan pupuk semprot. Nah, hari ini saya akan menggunakan pupuk semprot karena menggunakan sedikit air. Kenapa saya tidak menggunakan pupuk tabur? Jadi pupuk tabur tuh boleh digunakan kalau saat musim hujan. Nah, di sini tidak musim hujan ya. Di sini nyata kemarau, panas sudah berapa hari. Hujan pun sedikit, tidak bakal sanggup untuk membasahi bedengan. Hujan kecil aja. Jadi itulah kenapa saya pilih pupuk semprot. Nah, biasa kita bilang pupuk daun, karena dia cukup disemprot di daun, pupuk itu sudah bekerja gitu.
Jadi kenapa bukan pupuk kocor saya pakai? Itu lebih parah lagi, membutuhkan banyak air. Jadi saya bolak-balik ke sungai, naik turun gunung, cuman buat ngambil air kan capek. Jadi kondisikan aja ya dengan kebun kalian. Saya kondisikan juga dengan kebun saya. Jadi apa yang saya pakai? Pupuk daun, pupuk semprot. Apa itu? Gandasil. Jadi saya pakai Gandasil buah. Saya baru kenal juga pupuk ini setelah browsing-browsing. Ternyata Gandasil ini ada dua jenis. Ada untuk pertumbuhan, ada untuk pembuahan, ada untuk vegetatif, ada untuk generatif. Jadi untuk pertumbuhan itu namanya Gandasil D. Biasa orang panggilnya Gandasil daun. Dan ini masa pembuahan, jadi saya pakainya Gandasil B, yang biasa mereka sebut Gandasil buah. Nah, gitulah. Jadi kandungan di Gandasil B itu memang cocok ya untuk ini pembuahan. Jadi pembahasannya itu kenapa kemarin saya pruning, saya nemukan banyak bunga yang rontok. Jadi kalau bunga rontok, kau tidak dapat buahnya. Jadi bunga itu harus jadi buah. Nah, tidak ada bunga, tidak ada buah. Kita kendalikan dengan pemberian pupuk. Pupuknya itu yang tinggi K dan P-nya. P dan K, K dan P sama aja itu bolak-balik. Fosfat dan kalium. Itu dia. Jadi mungkin saya akan perlihatkan ya pupuk yang saya gunakan dan keterangan-keterangan di pupuk Gandasil B tersebut. Pantau aja terus video saya kerja. Wir. Nah, oke. Ini dia, saya perlihatkan Gandasil B-nya. Ini dia pupuk buah versi spray. Jadi kenapa? Ini pupuk daun yang lengkap dan sempurna. Kenapa dia bilang pupuk daun? Karena diaplikasikan di daun. Makanya di spray, disemprot. Jadi mudah ya. Berbentuk kristal yang larut dalam air dengan cepat dan sempurna. SNI. Hanya saja ini tidak ada hologramnya. Atau memang begitukah penjualan di sini? Dan pastikan beli barang yang tidak kadaluarsa. Ini 2026 ya, baru kadaluarsa. Masih lama. Oke, kita lihat belakangnya. Ini 500 gram, setengah kilo. Nah, ini Gandasil B mempunyai susunan yang khusus diciptakan untuk merangsang pembentukan bunga dan buah. Nah, perhatikan ya. Untuk merangsang pembentukan bunga dan buah. Jadi itulah pupuk pertumbuhan sama pupuk pembuahan itu beda. Nah, karena sudah masuk di masa pembuahan, inilah pupuknya yang merangsang pembentukan bunga dan buah. Ajaran penggunaan anjuran penggunaan. Segera setelah tanam menunjukkan tanda-tanda. Oh ya, maksudnya begitu ada tanda-tanda ini ya di tanaman kita, tanda-tanda sudah mau berbunga. Nah, pupuk ini disarankan digunakan pada saat itu juga gitu. Oh, jadi ini ya, bisa lihat ya, bagus ini, dia irit juga berarti ya. Ini takarannya 10-30 gram per liter. Saya tidak tahu 10-30 gram itu bagaimana banyaknya per 10 liter ya, setiap 8-10 hari sekali. Jadi barang ini minimal ya, minimal penggunaannya itu, pupuk ini minimal penggunaannya itu jedanya 7 hari, seminggu lah bisa itu, atau 8 hari. Tapi kita pakai seminggu aja. Jadi tidak boleh dipakai terus menerus ya, nanti hancur tanaman. Kemungkinan begitu, seperti itu. Nah, ini juga bagusnya pupuk spray itu ya. Dapat dicampur dengan berbagai jenis pestisida, kecuali yang bersifat alkalis. Saya tidak tahu alkalis apa, saya pemula. Intinya saya bisa kombinasikan pupuk daun ini
dengan insektisida gitu nah, karena pengaplikasiannya sama-sama disemprot. Jadi gitulah. Dan untuk komposisinya bisa lihat ya. Ini N, P, ini K. Inilah dibilang NPK. Nitrogennya 6, kecil ya, kecil itu 6% itu kecil. Bahkan NPK subsidi aja 10 loh, paling kecilnya kalau tidak salah saya. Yang NPK paling murah itu. Bukan yang urea ya, kalau urea nyata besar karena dia entok. Jadi ini kita fokus aja dulu ke gandasil. Nitrogennya 6, fosfor 20 loh. Dia ini 20% tinggi. Tinggi daripada apa ya? Kan ada NPK kocor itu yang semacam mutiara apa segala jenis itu. Dia kan 15, ada yang 16. Ini 20 tinggi. Kaliumnya 30, ngeri. Ini kaliumnya tinggi, ini bagus, ini untuk bunga. Inilah yang merangsang bunga. Kalium ini 30. Dilengkapi dengan unsur mikro dan vitamin-vitamin untuk pertumbuhan tanaman seperti aneurin. Ini kencing kali ya. Lactoflavin dan nikotinik asid amid. Ada, kita bukan orang kimia, kita petani men. Jadi inilah dia tampaknya. Kalau untuk takaran ya, nah bisa lihat sendiri di sana itu ada spray tank, tangki spray kapasitas 16 liter air ya. Saya menggunakan Gandasil B ini karena saya tidak paham gramnya ini, dan saya juga pemula. Pertama saya pakai pupuk kimia versi spray, jadi saya pakainya kecil aja dulu karena berhubung apa ya, tanaman saya kacang panjang itu bunganya itu mungkin di antara 100%, yang gugur itu cuman 20-nya aja. Jadi tidak banyak ya, yang gugur itu sedikit aja. Sudah saya cek-cek juga, lebih banyak yang bertahan, yang menjadi buah daripada yang gugur. Itulah dia. Itulah juga alasan kenapa saya pakai tipis, karena irit, hemat. Jadi untuk ini karena saya pemula, jadi saya belum berani untuk kombinasi ya sama pestisida yang lain-lain. Jadi saya full ini Gandasil B aja, tidak pakai yang lain-lain. Dan pantau ya terus video saya pencampurannya. Oke, jadi sebelum itu saya perlihatkan dulu ya bentuknya. Ini bentuknya mirip Just Juice, serbuk. Dia serbuk berwarna pink ya, seperti serbuk tapi kayak ada tepung-tepungnya, sama seperti Just Juice. Jadi ini nyata ya, mudah larut, mudah tercampur dengan air. Jadi sebelum itu ya, ini kan saya jelaskan ini NPK kimia. Sebenarnya kimia itu berbahaya bila berlebihan ya. Karena banyak ulasan orang yang menggunakan ini, banyak ya ulasannya itu yang menyatakan kalau setelah dia penyemprotan, ada yang bilang daunnya kuning, ada yang bilang daunnya terbakar. Jadi saya berpikir itu mungkin karena takarannya kah yang berlebih, maksudnya, atau dia mencampur kah, maksudnya dengan pestisida yang lainnya, atau kemungkinan juga dia penyemprotannya panas hari. Jadi banyak sekali penyebab itu. Jadi saya jelaskan, saya menyemprotnya ini pagi ya, jam 9, dan seperti biasa ya, matahari pagi. Terus saya buat dosisnya ini, saya pakai 2 sendok. Saya tidak tahu ini berapa gram, tapi ini saya baca-baca ulasan orang juga yang menggunakan ini, itu banyak. Ada yang pakai 4 sendok per ini, ada yang pakai 2 sendok juga, ada yang pakai 1 sendok untuk 16 liter air. Tapi saya di rata-rata saja, saya tidak pakai 1, saya tidak pakai 4. Jadi saya main di 2, tidak lebih, tidak kurang juga, karena sesuatu yang pas itu indah ya. Satu,
Jadi itulah 2 sendok makan. Setelah itu kita isi dengan air bersih 16 liter. Pastikan 16 liter. Karena berkurangnya air itu mempengaruhi dosis ya, dosis barang-barang ini. Jadi selanjutnya yang harus saya lakukan yaitu naik turun gunung buat ke sungai ngambil air. Jadi itulah kenapa saya pilih yang simple, tidak memperumit pekerjaan saya gitu. Oke, pantau aja terus video saya. Capeknya. Naik turun gunung ngambil air. Jadi sebelum saya melakukan penyepraian, saya jelaskan dulu area mana yang harus disemprot. Jadi karena ini pupuk daun, ya utamanya kita harus semprot di daunnya. Tapi jangan hanya di daunnya, pastikan semuanya kena gitu. Nah, tunas-tunasnya, ini sulur-sulurnya apa, batangnya kasih kena aja semuanya. Karena ini sifatnya spray, jadi dia itu langsung tahambur kan, kena. Sama kayak kita semprot insektisida, nggak harus di sarang tanamannya aja, tapi di semuanya. Gitulah cara kerjanya pupuk daun ini. Oke, pantau ya terus saya pengerjaannya. Oke, seperti itulah pengerjaannya ya. Jadi penampakannya ya seperti ini sudah setelah disemprot. Jadi begini, ini pupuk daun kan, kita semprot di daun, bunga, batang, tunas-tunas apa segala jenis itu kita semprotkan saja. Urusan pupuk itu bekerjakah di daun atau tidak, itu pabrik, karena pupuk itu sudah diproduksi oleh pabrik ya. Jadi dia sudah berpikir formula-formulanya itu bagaimana, kenapa dia sampai bilang pupuk daun bukan untuk dikocor ya, pasti sudah ada penjelasannya itu. Jadi kita ikut aja prosedur pabrik. Oke, gitu aja ya, karena saya pemula juga, jadi ya ikuti prosedur SOP. Ini sudah ada banyak ya. Enak kalau sudah di pruning tuh terbuka semua sudah tunas bunganya itu tuh. Cuman hanya saja ya minusnya itu bedeng yang ini, cuman segelintir aja yang berhasil, banyak yang gagal. Ini banyak kosong. Tapi namanya pemula, belajarlah dari kesalahan. Nah, ini bunga nih. Oh, ini belum saya apa-apa, ini sudah, aduh, nggak tawon dia makan madunya kali. Namanya bunga ya, kalau tidak tawon ya kupu-kupu. Enak sudah dilihatnya ya. Akhirnya kita tinggal tunggu hasil. Oh, ini banyak bunganya di sini. Jadi apa ya, ini juga lanjaran yang saya bikin ini banyak kekurangannya ya. Kekurangannya yaitu tali, saya kurang banyak pasang talinya, seharusnya lebih banyak lagi per tanaman per satu tali. Kadang saya langkah-langkai sih, karena biar cepat pengerjaannya kemarin, terus irit tali.
Jadi dia berakhir seperti ini. Nah, lihat ini, numpuk dia. Mungkin ini ada 2 pohon kali, ada 2 pohon, 4 sulur bergabung. Jadi yang begini ini biasanya itu kadang dia lilit. Nah, ini lihat tunas bunga ini, dia lilit, kadang patah. Kadang patah karena tunas bunga ini membesar terus. Mungkin dia terlipat, dia membesar terus, membesar akhirnya patah sendiri. Nah, situ kayak gini nih. Ini enggak tahu ini tunas bunga ke apa, ini bertumpuk semua di situ. Nanti rusak itu jadinya itu. Dia paling bagus itu per satu tanaman per satu tali panjat. Itulah dia. Nah, sayang kosong juga di sini. Ini sebenarnya saya lambat tahu ya. Ternyata ada namanya pupuk semprot. Saya kiranya itu pupuk tuh cuman tabur sama kocor aja. Ternyata ada pupuk kimia yang semprot. Dan lambatnya, saking lambatnya saya tahu ini sudah generatif. Jadi saya sarankan untuk teman bisa itu gunakan yang untuk vegetatifnya ya, yang gandasil daun. Jadi tidak ribet, tidak perlu kocor, apalagi yang nanamnya banyak ya. Yang berhektar ini loh sedikit aja, ini 3 bedeng tapi pengerjaannya selebeu begitu. Jadi itu dari kalian. Saya pilih pupuk semprot, pupuk daun ini untuk semprot karena efisien. Ingat ya, kita cari yang efisien, mudah, tidak mahal, tidak ribet. Ya, hasil jos itu aja. Jadi itu aja ya pengaplikasian Gandasil B di aktivitas saya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai ya. Terima kasih juga yang memberikan jempol ya. Jempol lah. Dan komen cantiknya, yang ada saran masukan atau bagaimana dosis-dosisnya, ada yang mau komen silahkan komen, tapi yang cantik ya komentarnya. Oke, yang mau support boleh subscribe, boleh ya. Dan sekian video dari PK Activity. See you next content. Bye.